Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Manarema, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kami biar kami dapat menangkap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan tentang perumpamaan. Pagi ini kita akan belajar tentang biji sesawi dan ragi, ya. Matius 13 31 sampai 34. Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 34. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan yang diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir semuanya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, barang-barang yang terbuat dari logam apabila terkena zat yang bersifat asam atau air dalam jangka waktu lama, maka akan timbul reaksi kimia yang disebut korosi. Korosi atau yang sering disebut karat adalah reaksi kimia yang merugikan, karena logam yang terkena akan menjadi keropos atau hancur. Sekalipun korosi atau karat itu merusak logam, tapi sebenarnya masih dapat diantisipasi. Besi atau logam yang akan disimpan dalam jangka waktu lama harus dilapisi dengan minyak. Cat juga dapat dipakai untuk mencegah korosi. Di samping menambah keindahan, pelapisan dengan krom itu juga dapat mencegah terjadinya korosi atau karat. Seperti korosi atau karat yang merugikan, demikian juga dengan dosa apabila dibiarkan akan merusak dan menghancurkan hidup kita. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam membuat roti adalah ragi. Hanya dengan memasukkan sedikit ragi saja pada adonan, maka adonan yang banyak itu dapat mengembang dengan sendirinya. Paulus berkata kepada jemaat Galatia dalam Galatia 5 ayat yang ke-9, sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa yang sedikit ini bisa memberi pengaruh yang besar. Tidak jauh dari ragi, biji sesawi adalah biji kecil, bahkan yang terkecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, maka biji sesawi itu menjadi besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung itu bisa membangun sarang di atasnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan diremehkan. Memang kecil, tapi bisa menjadi sesuatu yang besar. Nah, dalam perumpamaan tentang ragi dan biji sesawi dalam Matius 13 31 sampai 35 ini, ya, kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kepada kita bahwa yang kecil tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Hal kecil ini bisa berlaku dalam dua sisi.
yaitu sisi positif dan sisi negatif. Hal kecil yang diabaikan bisa seperti ragi yang akan menghamirkan seluruh adonan, dan jika tidak hati-hati, tidak waspada, maka nilai-nilai dunia bisa mempengaruhi kualitas kerohanian kita, bahkan bisa merusak seluruh kehidupan rohani kita. Demikian juga dengan dosa-dosa kecil yang seringkali menjadi celah masuknya dosa-dosa yang lebih besar yang bisa menghancurkan hidup kita. Dalam Alkitab ada beberapa macam ragi, ya. Matius 16 ayat 6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi orang Farisi. Dalam Lukas 12 ayat 1 dikatakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Matius 16 ayat yang ke-11 berkata, bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau Bapak Ibu sudah membaca di Markus 8 ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Kita bisa melihat dari Lukas 20 ayat 27, maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Ragi Herodes adalah ragi kesombongan. Sebab Herodes tidak mau menerima teguran perselingkuhan Herodes dengan Herodias yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 14 ayat 3 dan 4 berkata, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal kecil yang positif bisa membuat perbedaan yang besar juga dalam kehidupan rohani kita. Diawali dengan setia pada perkara-perkara yang kecil akan menghasilkan perkara-perkara besar sesudahnya. Dr. Lukas dalam Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hal ini berlaku dalam semua aspek kehidupan rohani, dalam pekerjaan, juga dalam keluarga. Hal kecil yang diremehkan bisa mengundang bencana besar dalam kehidupan. Contoh, mulai dengan dusta kecil akan melahirkan dusta yang lain. Sebab itu waspada dengan ragi yang dapat merusak seluruh kehidupan. Dari sisi positif kita bisa memupuk benih biji sesawi yang kecil, tapi bisa menghasilkan perkara besar. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung apa yang sedang kita hadapi? Permasalahan, sakit penyakit, kegoncangan dalam kehidupan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, yakin
Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk Tuhan kerjakan, maka itu akan terjadi. Tetapi dari sisi negatifnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dusta kecil juga bisa menghancurkan seluruh kehidupan kita. Tuhan dan Roh Kudus-Nya menolong kita supaya kita tidak menganggap remeh hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya tidak menjadi bencana yang menghancurkan diri kita sendiri. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita akhiri dengan doa. Berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami terus hidup dalam roh berjaga-jaga dan waspada. Kami tidak membuka celah sekalipun kecil dan kelihatan remeh, tetapi kegagalan kami hidup berwaspada dan berjaga-jaga dapat merusak dan menghancurkan seluruh kehidupan rohani yang sudah terbangun selama ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan, dan biar Roh-Mu yang kudus bekerja meneguhkan berita firman dengan tanda-tanda sesuai dengan janji firman-Mu. Apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami tetap mohon tangan Tuhan memberkati tangan kami, hingga apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.